lagi di channel saya Will Garage. Jumpa lagi sama saya Willy. Aduh, lamanya nggak bikin vlog tentang motor atau mobil ya. Udah lama banget, soalnya kemarin saya sibuk kerja. Sebenarnya ada mainan-mainan baru sih, ada R25 juga, ada Vespa juga. Cuman tetep ya, saya kok nggak punya passion buat bikin review motor-motor itu ya. Saya tetap cintanya sama Dotaq. Nah, kali ini balik lagi di motor ini. Bener-bener lama banget kita nggak pernah review motor ini lagi, nggak pernah bikin vlog motor ini lagi. Terakhir kemarin sih saya lupa ya terakhir sampai di mana vlog saya. Yang jelas yang terbaru ini kita ada project cukup gila ya. Saya bilang cukup gila kenapa? Kita pakai arem Honda NX4 RSGP. Ya memang sih saya juga tahu udah ada beberapa yang pakai di Ninja RR dan ternyata sangat rumit buat masukin arem ini di motor ini. Saya bingung mau bahas dari mana. Gila lah pokoknya. Soalnya mungkin ya kayak gini. Coba. Soalnya arem ini ya bedanya banyak banget, jadi bukan sekedar custom ya, tapi asli custom kayak ini. Posisi shock breaker akhirnya kita harus pindah, yang ada aslinya di atas kita pindah ke bawah, jadi kita pindahin ke sana. Terus masalah, coba dilihat dari belakang sini Will, kasih lihat dari belakang. Kalau teman-teman bisa lihat dari belakang, arem RSGP ini sebenarnya, coba lebih dekat Will, dia sebenarnya nggak lurus ya, dia agak melengkung gitu. Jadi memang kalau kita perhatikan secara seksama kayak nggak center sebenarnya. Nah, akhirnya project ini cukup lama sih, kemarin dibantu sama Om Yani yang customin semua sekitar 1,5 bulan lah motor ini di Om Yani. Dan karena ini juga arem RSGP, dia ini teman-teman mungkin bisa lihat, coba mundur Will ya, mundur dari sini, dari sebelah sini nih. Mungkin teman-teman bisa lihat arem ini lebih pendek daripada arem Ninja RR yang standar ya. Kayak rantai aja kemarin kita harus potong 2 set, jadi posisi as ini lebih ke depan dia. Nah, dengan perubahan sumbu roda jelas semuanya kacau lagi. Jadi settingan suspensi berubah, settingan riding style pun harus berubah juga. Semuanya berbeda. Kita harus merubah lagi semua, kita setup lagi kembali semua. Ini sih saya udah setup, udah cukup lumayan ya, Kemarin saya coba, yang saya dapetin kesimpulannya dari arem ini, motornya jadi lebih agile, lebih, saya mau ngomong sebenarnya mirip-mirip Ninja R ya, kayak SSR saya, tapi lebih agile lagi ternyata. Jadi dia walaupun dengan bobot yang segede ini, motornya jadi lebih lincah. Dan juga akhirnya ya kayak tadi saya bilang, riding style berubah ya. Salah satunya biasanya saya udah pakai, teman-teman bisa lihat lah batas-batas ban ya. Saya biasa pakai dengan arem yang dulu, settingan yang dulu. Cornering sih udah lumayan oke banget. Tapi dengan arem ini akhirnya saya harus untuk entry speed cornernya harus lebih kenceng lagi. Soalnya motor ini kalau kecepatannya kurang, dia akhirnya terlalu berbahaya. Jadi dia harus entry speednya lebih gila lagi. Bener-bener, waduh. Mungkin ya sejujurnya ya, kalau saya mau bilang buat harian, mungkin kurang cocok ya sebenarnya. Walaupun memang dia agile, tetapi akhirnya kadang ini bukan masalah hanya sumbu roda yang pendek aja, tetapi memang tingkat kekakuan. Saya pilih arem RSGP ini, NX4 ini, karena tingkat kekakuannya beda. Saya kemarin udah nyobain arem Bipro ya, di SSR saya pakai punyanya Unitrack. Ya Unitrack lumayan banget, udah cukup kaku. Tapi saya pengen sesuatu yang berbeda, akhirnya saya pilih arem ini. Dan tingkat kekakuan arem ini ternyata jauh lebih kaku daripada arem-arem yang ada di pasaran. Jadi motornya jadi sangat kaku, kerasa banget motornya buat harian ya saya bilang. Jadi kadang kita goyang dikit aja motornya udah kayak pengen rebah. Jadi memang kaku banget. Memang saya bilang tadi mungkin untuk daily mungkin kurang nyaman. Tapi saya yakin, saya udah nyoba nge-push dikit-dikit ya, saya bilang dikit-dikit ya, saya belum
nggak sempat latihan lagi pakai arm ini. Motornya memang kerasa kalau di tikungan, wah gila deh, kecepatan entry speednya benar-benar harus tinggi, benar-benar harus tinggi. Terus memang ada perubahan juga di karbu. Saya menyesuaikan dengan kelincahan sumbu rodanya biar makin lincah. Saya pakai karbunya PWL 32 yang rimmer. PWL copotan ya, ada punya Ninja R lah biasanya. Akhirnya kita pakai itu, jadi memang bawahnya menyesuaikan dengan karakter armnya. Memang saya pikir awalnya sih mudah ya untuk setup ini, ternyata akhirnya semuanya harus berubah. Tapi overall saya enjoy banget karena memang sebenarnya motor ini juga mungkin bakal jadi motor pajangan aja di sini. Kalau buat ngepus lagi kayaknya enggak deh. Saya sekarang juga udah ada R25, yaitu motor yang saya pakai latihan sekarang. Kalau Ninja kayaknya ya hanya project buat koleksi ya, buat seneng-seneng lah. Apalagi kalian udah tahu dari awal motor ini punya sentimental value banget buat saya, ada historinya buat saya. Jadi ya mungkin project ini nggak tahu ya, saya bakal nyobain di sirkuit atau Tawangmangu lagi kali, atau jujur ya rada-rada takut aja. Udah terlalu cakep, udah terlalu rapi, saya udah agak ngeri juga. Oke, apalagi dengan setup sekarang harus lebih kenceng lagi. Kebetulan saya juga bukan pembalap ya, sayanya penghobi aja yang seneng cornering. Jadi masih di hati tuh masih belum punya keyakinan kayak setup sebelumnya, tapi ya enak aja sebenarnya. Nah ini kalian lihat, memang dia bahannya sama aluminium ya, dia bahannya dari aluminium juga, tetapi aluminiumnya kayaknya beda deh dengan aluminium arm, aluminium di pasaran, dan juga konstruksinya emang beda banget. Seharusnya shocknya ini saya nggak pakai Öhlins ini, karena Öhlins ini HO711 ya, itu buat RR. Tapi kita harus ganti ke shock NX4. Tapi yang jadi masalah dengan shock NX4 itu tabungnya itu bukan terpisah gini ya, tabungnya nyatu. Sedangkan RR di sini dia ada aki, ada tabung oli samping. Sebenarnya sih bisa-bisa aja ya, bisa-bisa aja kita pindahin, kita ganti tabung oli samping mungkin yang lebih kecil, atau akinya kita pindahin di jok belakang sini, di dalam sini. Tapi saya nggak mau menghilangkan apa ya, kemudahannya. Saya nggak mau membuat motor ini berubah terlalu banyak. Saya pengen tetap motor ini kita bisa pakai touring, kita bisa pakai daily, tetap oli samping kita memang masih pakai tabung oli samping ya, oli sampingnya masih jalan, kita masih pakai tabung oli sampingnya. Jadi masih sangat bisa untuk saya pakai harian. Itu tujuannya. Jadi bukan sekedar full race aja, enggak. Kita memang nyari gimana caranya, satu budgetnya nggak terlalu bengkak juga. Kalau kita harus pakai beli arm lagi itu kan juga kita harus beli shock lagi. NX4 harganya juga cukup lumayan, dan juga sebenarnya kaliper harusnya kita pakai mungkin yang sama di SSR gitu ya, punyanya kaliper belakang NX4, dia udah ada pangkornya yang jadi satu ya. Tapi ini saya masih tetap berusaha bikin dari yang lama, kita tetap pakai kaliper lama. Jadi posisinya agak nyerong dia, bukan pas di bawah. Emang saya bilang project gila karena awalnya juga saya pikir mudah lah, mungkin untuk PNP ini gampang. Ternyata posisi bannya udah berubah, posisi armnya yang miring juga aneh sebenarnya, model agak melengkung. Jadi awalnya saya nggak lihat, soalnya saya langsung hidup ke Om Yani. Setelah saya datang ke Om Yani baru jelasin, ternyata nggak semudah yang saya bayangkan. Tapi ya sangat worth it kalau buat saya pribadi. Saya suka, pertama dari looks-nya saya suka banget karena membuat motornya jauh lebih padat. Dan juga kalau teman-teman bisa lihat, mungkin akhirnya teman-teman ngelihat motornya agak tinggi di belakang ya, karena memang waktu yang dulu dia sering motornya agak pendek, dia sering kalau cornering kandas bagian samping di bawah. Akhirnya saya coba tinggiin,
Dan kemarin waktu motornya dengan tinggi yang sama dengan arm ini, motornya jadi lebih berat untuk bolak-baliknya. Jadi saya putusin untuk tinggiin karena kita ngejar biar nggak gasruk lagi waktu cornering, dan juga biar handlingnya lebih ringan aja sih. Cuman saya belum nyobain untuk benar-benar nge-push ya apakah motornya bisa stabil seperti dulu. Seharusnya sih kalau secara analogi kita dengan teori-teori dasar sih harusnya memang bisa ya, karena sasisnya jadi lebih kaku, armnya jadi lebih kaku, seharusnya bisa. Nanti deh mungkin kapan-kapan kita bikin video vlognya waktu nyobain Tawang ya. Biasanya kita nyobain Tawang, soalnya motornya biasa di Ponorogo, cuman gak tau sih kali ini kayaknya saya pengen taruh di Surabaya aja biar jadi motor-motor pajangan pakai Sunmori aja. Takut ya, nanti kapan-kapan lah kita buat di mungkin pas main di sirkuit ya, biar kita bisa nyobain perbedaannya sejauh apa sih arm ini. Tapi yang saya pasti bilang jauh banget sebenarnya, cuman saya nggak tahu sestabil apa, senyaman apa, saya belum tahu. Nah, mungkin itu dulu yang saya bisa bagiin buat teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Soalnya udah hampir cair nih duit saya di YouTube. Saya udah ada kali setahun ya nggak bikin video ini. Jadi minta tolong ya, pokoknya nanti kalau duit dari YouTube ini cair, yang pertama kita mau donasi aja deh duitnya semua buat yang membutuhkan. Support ya guys, thank you, sukses selalu, God bless guys, bye bye.